Di sini saya akan menjelaskan terkait cara untuk menginstal Burai yang akan digunakan untuk metode komputasi version simple untuk yang Quantum Espresso. Yang pertama adalah kalian bisa membuka modul yang ada di Edunix, terus menekan link yang ini, nanti akan muncul seperti ini. Nah, pastikan kembali dari device kalian apakah support ke Windows atau ke Mac OS. Kalau yang Windows bisa pencet yang Windows, sedangkan yang Mac OS bisa menekan yang Mac OS. Yang Windows sendiri kebetulan laptop saya pakai OS Windows, ya diinstal, terus tinggal download saja. Oh ya, perlu dipastikan juga untuk instalasinya itu ditaruh di lokal disk C, soalnya kalau ditaruh di selain itu takutnya programnya tidak bisa digunakan seperti itu. Selanjutnya, jika sudah terinstall Burainya, akan muncul seperti ini di device kalian. Dan Burai yang saya gunakan itu merupakan versi 1.3.2. Sebenarnya memakai versi sebelum juga tidak apa-apa juga. Terus kita bisa lakukan ekstrak karena dia berbentuk zip di sini. Nah, lalu selanjutnya kita bisa buka langsung di sini dan nah, di sini muncul bahwasanya aplikasi Burai memerlukan aplikasi tambahan seperti Java. Nah, untuk aplikasi Java yang digunakan itu, yang pada di aplikasi Burai itu tergantung juga yang ada di laptop kalian. Jika di laptop kalian menggunakan aplikasi Java yang terbaru dan aplikasi Burai bisa dibuka, itu bisa dilanjutkan. Namun kalau semisal aplikasi Java yang sudah kalian install itu ketika aplikasi Burainya dibuka dan tidak bisa dibuka, itu biasanya masalahnya terletak pada Javanya, aplikasi Java yang ternyata di aplikasi Burai itu hanya bisa disupport oleh aplikasi Java yang versi tertentu. Nah, untuk versi tertentunya itu kebetulan laptop saya juga hanya support di aplikasi Java itu, sehingga menggunakan versi aplikasi Java yang ini, yang ada versi 4.21. Nah, kita install dulu Javanya. Kebetulan saya sudah menginstal. Nah, next saja. Dan dan pastikan juga aplikasi Javanya juga ditaruh di data C. Kita next. Nah, selanjutnya kita bisa close. Terus jika aplikasi Javanya berhasil diinstal, selanjutnya kita buka kembali Burainya. Dan aplikasi Burai bisa digunakan. Baik, jika aplikasi sudah terinstall dengan baik, langkah selanjutnya ialah menentukan struktur kristal yang digunakan melalui tes konvergensi, yang itu untuk menentukan energi cutoff dan key point yang sesuai. Langkah pertama yang dilakukan ialah mengunduh struktur kristal yang mau diuji, dan kebetulan saya menggunakan struktur Fe yang FCC. Ini tinggal download saja. Pastikan pilih yang chief, bukan yang chief symmetric site. Terus untuk tempat mengunduhnya ditaruh pada aplikasi Burai yang kalian gunakan di bagian example. Terus kalian taruh di chief agar mempermudah kalian untuk mencari. Baik,
Jika sudah terkumpul dengan baik, kita buka burainya. Lalu di sini bisa dibuka yang My Computer. Lalu diklik yang bagian burai 1.3. Kalau kalian punya versi yang lain, pakai ditekan yang itu boleh. Terus pilih Examples, pilih Shift, terus cari yang sudah kalian unduh. Tuh saya yang FE FCC. Nah, bentuknya seperti ini. Kalian bisa zoom in dan zoom out. Dan bisa di centering juga. Baik, jika struktur kristalnya sudah terunduh dengan baik, selanjutnya adalah pada aplikasi Burai untuk memilih bagian SCF. Lalu di sini klik standard setting. Nah, di sini nanti ada controlling calculation sampai dengan Fermi vacuum. Nah, untuk mencari energi cutoff itu mengganti nilai bagian cutoff or WF dan cutoff for charge maksud saya itu 1,5 sampai dengan maksud saya 15 sampai 40 Rioberg. Seperti itu. Ini diganti. Dan bagian magnetisasi juga diganti darinya kolinian jadi non polarized. Ini menunjukkan apakah kalian ingin dari struktur kristal itu ada spin polarisasi atau tidak. Jika sudah diganti bagian magnetization-nya, bisa di save terlebih dahulu dengan Ctrl S, lalu bisa disimulasikan dengan klik OK. Lalu tunggu hingga warna HCF ini sudah warna hijau, itu menandakan bahwa simulasi sudah selesai. Lalu dibuka melalui recently used, klik yang diamati tadi, terus klik bagian result, lalu pilih SCF ini. Nah, didapatkan nilai dari cut-off energinya dari FE yang BCC itu sebesar negatif 11, sekian. Jadi kalian harus mencari nilai cut-off yang 15 sampai dengan 40 dan cek dan buat grafik hingga menunjukkan nilai berapakah energi cut-off yang mengalami konvergensi pertama kali. Berikut adalah nilai cut-off energi. Maksud saya energi cut-off dari FE BCC itu pada nilai 45 Rioberg itu sudah mengalami konvergensi terlihat di grafik sehingga untuk nilai 45 Rioberg ini bisa menjadi acuan selanjutnya untuk menemukan nilai key point yang kita akan cari. Dan perlu diperhatikan juga kalau semisal sebelum nilai 50 Rioberg itu sudah mengalami konvergensi, alangkah baiknya bisa memilih nilai energi cut-off yang sudah konvergensi. Namun jika sudah mencapai 50 Rioberg dan masih belum terlihat seperti adanya konvergensi, lebih baik melihat dari perbedaan total energi dan pilih perbedaan total energi yang paling kecil. Dan jadikan nilai tersebut sebagai patokan untuk mencari nilai key point selanjutnya. Sudah menemukan nilai cut-off energi yang mengalami konvergensi, selanjutnya mencari nilai key point yang mengalami konvergensi. Dan di tabel kalau tidak salah ada key point 2x2x2 sampai dengan 7x7x7. Nah, dari nilai tersebut dicari nilai key point manakah yang mengalami konvergensi pertama kali. Cara simulasinya juga sama yang tadi. Namun di bagian Fermi vacuum-nya itu pilih key point-nya dari awal 2x2x2. Lalu untuk cut-off maksud saya cut-off energinya pilih yang sudah mengalami konvergensi. Kita save dulu, lalu di klik run, tunggu hingga SCF-nya ini warna
hijau. Jika sudah selesai, bisa diklik bagian struktur kristal yang diamati, lalu pilih result, lalu pilih SCFN. Nah, didapatkan total energinya kalau untuk Fe yang FCC sebesar negatif 111, sekian. Dan kalian cek dari key point yang tertera di tabel modulnya. Berikut adalah nilai key point dari Fe BCC. Nah, bisa dilihat bahwasanya pada key point 5x5x5 itu menunjukkan bahwasanya energi totalnya itu mengalami konvergensi sehingga bisa diambil kesimpulan key point dari Fe BCC ini menggunakan key point 5x5x5. Lalu berlanjut ke bagian selanjutnya yaitu optimalisasi struktur secara manual pada struktur kristal yang akan disimulasikan dan juga perhitungan modulus kompresi atau bulk modulus. Hal yang pertama kali dilakukan di aplikasi Bora ialah mengubah struktur kristal yang disimulasikan dari awalnya Armstrong menjadi kristal, dan caranya ialah menuju ke menu geometri, lalu ke bagian atom, lalu di sini tertulis Armstrong dan dirubah menjadi kristal. Ini convert posisi atomnya, kita klik yes. Nah, tujuannya adalah untuk pada saat simulasi dan setelah simulasi ini atomnya tidak akan ke tempat yang acak dan tetap konstan di posisi yang seharusnya. Lalu selanjutnya mengubah nilai konstanta isi dari struktur kristal yang akan disimulasikan dengan menekan bagian sel lalu ke bagian lattice konstan. Nanti yang bagian ini nanti diubah sesuai dengan kebutuhan, dan perlu diingat bahwasanya saya menguji struktur kristal dari Fe yang BCC sehingga pada referensi itu menggunakan 2,86 Armstrong sehingga nilai tersebut menjadi acuan untuk menemukan nilai dari bulk modulus. Jadi selanjutnya ialah mengecek kembali bagian SCF-nya di bagian standard setting, plane wave, sama key point. Ini diambil dari data sebelumnya yang kalian uji. Terus lalu di bagian selanjutnya, jangan lupa untuk di save selanjutnya. Lalu di bagian running langsung disimulasikan. Ditunggu yang warna merah ini jadi hijau. Jika simulasi sudah selesai, ditekan kembali dan cek bagian resultnya. Dan bisa dilihat bahwasanya nilainya sebesar negatif 11, sekian Rieberg. Dan jangan lupa untuk mensimulasikan dari selisihnya seperti yang tadi, bahwasanya konstanta isi dari FeBCC itu adalah 2,86 Armstrong. Bisa diuji ke atasnya selisih berapa Armstrong sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan di bawahnya juga sama, selisih berapa Armstrong sesuai dengan kebutuhan kalian. Seperti itu. Adalah data dari simulasi struktur kristal FeBCC. Nah, sebelah kiri ini merupakan volume isi dan juga sebelah kanan merupakan nilai dari energi total. Untuk mendapatkan volume isi itu hanya mempangkatkan 3 dari konstanta isi yang kalian uji. Dan pastikan juga untuk hasil datanya tadi dibuat dalam bentuk file dalam ekstensi TXT lewat Notepad, karena untuk pengujian kembali terkait bulk modulus atau modulus kompresi pada aplikasi Krisex. Dan pastikan juga data tadi sebelum disimulasikan ke aplikasi Krisex itu berbentuk mendekati parabola, karena takutnya
jika tidak berbentuk parabolik, aplikasi Krisix sudah bisa mensimulasikan untuk membaca data yang kalian masukkan. Saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara menggunakan aplikasi Krisix ini. Sebelumnya, aplikasi ini tidak ada di Play Store sehingga kalian bisa meminta tautan untuk mengunduh aplikasi ini kepada asisten praktikum. Untuk menjalankan aplikasi ini ialah pertama klik 3 strip ini, lalu pilih bagian EOS Feeder. Nah, di sebelah sini ada memasukkan nilai X sebelah kiri dan nilai Y di sebelah kanan. Untuk nilai X ini menyatakan volume kisi, sedangkan yang nilai Y itu menyatakan energi total dalam satuan Rydberg. Nah, untuk memasukkan file dengan ekstensi txt tadi, itu tinggal klik read txt, terus pilih file yang kalian ingin masukkan. Namanya seperti ini. Cuma perhatikan juga untuk di sini itu pembacaannya pakai titik bukan koma, jadinya perlu dicek kembali file yang kalian masukkan ke sini, lalu tinggal klik calculate. Akan muncul seperti ini. Hampir mirip bentuknya parabola. Hasil ini nanti kalian bisa tangkap layar, lalu kalian bandingkan dengan referensi yang kalian temukan. Seperti perbandingan terkait bulk modulus dan equilibrium volume dari antara tiga persamaan ini juga. Lalu selanjutnya melakukan simulasi terkait optimalisasi struktur secara otomatis. Caranya ialah yang pertama menuju menu geometri. Ini menggunakan konstanta kisi yang bisa kalian gunakan dari referensi yang kalian gunakan. Lalu mengecekkan ini juga dibuat kristal. Lalu di bagian SCF-nya juga di bagian sini gunakan yang sudah disimulasikan pertama kali. Selanjutnya aku menuju ke optimize. Nanti yang bagian variable cell diklik jadi yes. Nanti metodenya juga pakai BFGS. Terus untuk freedomnya dipakai all. Dan jangan lupa untuk dilakukan simpan. Lalu selanjutnya menuju ke bagian run untuk dilakukan simulasi. Dan tunggu bagian warna merah ini menjadi warna hijau. Ini prosesnya juga memakan waktu, jadinya ditunggu saja. Jika sudah selesai simulasinya, diklik kembali struktur yang disimulasi, lalu klik result. Di sini juga ada lumayan banyak dari SCF ini sampai dengan optimize movie. Jadi di sini memilih bagian optis. Nah, ini dimunculkan nilai seperti ini, dan juga di bagian klik juga optimize lattice A juga didapatkan nilainya segini. Ini nanti kalian tangkap layar lalu dibandingkan dengan referensi yang kalian gunakan. Selain dengan membandingkan pada referensi, jangan lupa untuk membandingkan hasil dari optimize lattice A dan juga optimize N-nya itu dengan optimalisasi struktur yang manual. Terus, selain itu juga, di sini saya akan menjelaskan terkait membandingkan struktur kristal yang kalian uji dengan menggunakan pseudo potensial dan extra correlation fungsional yang berbeda. Untuk yang struktur kristal Fe yang BCC itu menggunakan pseudo potensial yang USBB sama XJ fungsionalnya BPE. Cara untuk mengganti kedua hal ini, yang pertama kalian pilih di sini dan bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya menggunakan ini. Dan jangan lupa pada saat penulisan di laporan itu pseudo potensialnya dan exact functional atau extra correlation itu kalian tulis ke laporan tersebut. Dan jangan lupa untuk di save kembali untuk pengujian terkait PP dan XC yang berbeda. Bagian optimize. Terus tinggal kalian simulasikan. Berikut adalah hasil dari simulasi yang menggunakan PP dan extra correlation yang berbeda. Ini nilainya tadi juga berbeda, dan di optimize Nnet juga nilai ini juga berbeda. Nah, nanti bisa kalian simpulkan sendiri apa penyebab dari perbedaan nilai tersebut. Lalu selanjutnya adalah simulasi terkait DOS atau density of state atau rapat keadaan dan band structure. Untuk DOS sendiri
bisa disimulasikan melalui menu DOS ini. Nah, ini dibiarkan saja dan jangan lupa untuk di save atau disimpan dulu. Lalu tinggal simulasikan dari DOS-nya. Ditunggu hingga warnanya menjadi warna hijau. Jika sudah selesai, bisa dibuka bagian hasilnya, lalu pilih bagian DOS. Nah, di sini bisa kalian lihat dengan grafik X ini menyatakan energi dan DOS ini menyatakan yang grafik Y maksud saya itu DOS-nya. Nah, yang diamati ialah yang di bagian titik energi nolnya atau energi Fermi. Itu jika di bagian DOS, di bagian energi Ferminya ini, jika nilai dari DOS-nya itu lumayan tinggi, jadi senyawa atau struktur kristal tersebut itu makin bersifat magnetik dan konduktivitasnya naik seperti itu. Dan juga kalau untuk mensimulasikan bagian band structure-nya cukup mudah. Kalian bisa pergi ke menu band. Ini juga dibiarkan saja. Terus jangan lupa untuk di-save atau disimpan. Terus selanjutnya pilih simulasi atoran. Dan tunggu juga warnanya hijau. Dan warna hijau itu menentukan berarti simulasinya sudah selesai. Jika sudah selesai, dibuka bagian resultnya. Lalu tekan band. Nah, di sini merupakan bentuk grafik dari band structure. Dan perlu diamati juga di bagian energi Fermi yang titik nol ini. Cek kembali di energi Ferminya yang dinilai 0 ini. Dan jika garis yang warna biru itu melewati titik nol yang lumayan banyak, berarti struktur kristal yang kalian uji itu semakin magnetik dan juga nilai konduktivitasnya itu besar seperti itu. Dan hasil dari DOS dan band structure yang kalian simulasikan bisa kalian bandingkan ke referensi yang kalian dapatkan.